Informasi selanjutnya, Saudara, TNI fokus mempercepat buka akses Jalan Tapanuli Tengah Sibolga untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir longsor. Berikut penuturan dari Dandim 0210 Tapanuli Utara, Letkol Kavaleri Ronald Tampu Bolon kepada jurnalis Kompas TV, Jona Hamunangan. Rencana saat ini sudah seperti apa, Komandan? Baik, pertama-tama saya pribadi dan seluruh anggota TNI mengucapkan turut berduka cita atas masyarakat yang menjadi korban bencana di wilayah Tapanuli Raya ini, terutama di Tapanuli Utara. Berikutnya untuk tugas kami TNI dalam hal ini mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana atas perintah Panglima Kodam. Kami prioritas pertama adalah membuka akses jalan sebagai jalur bantuan logistik darat ke arah Tapanuli Tengah Sibolga, di mana kita ketahui bersama bahwa Tapanuli Tengah dan Sibolga yang terdampak cukup besar banjir bandang, sehingga akses yang saat ini dibuka sedang dikerjakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan lewat Batalion Sipur. Kita membantu pemerintah daerah dengan dinas-dinas terkait untuk kita bisa buka jalan 62 km tersebut. Saat ini progresnya masih di kilometer 36, yaitu di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting. Sehingga harapan kita di sisa 26 km ini lagi kita kebut untuk bisa membuka akses jalan utama. Kemudian di samping itu kita juga telah membantu masyarakat-masyarakat terdampak di kecamatan lainnya, karena beberapa kecamatan juga ada yang terkena banjir bandang. Kemudian ada juga tanah longsor, bukan di akses jalan utama, tapi di kecamatan lainnya. Karena ada 3 titik utama hotspot kami yang kami perbantukan anggota kami yang membantu masyarakat untuk bisa kita mengevakuasi korban. Demikian. Itu kan tadi soal masalah penanggulangan bencana ya. Untuk masalah medis nih, mungkin boleh disampaikan data terakhir mungkin untuk korban meninggal dunia atau mungkin yang hilang, dan juga di mana mereka pengungsi. Untuk data korban sampai saat ini mungkin kami baca data. Kebetulan kami ada 2 kabupaten yang terdampak wilayah kodim kami, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara sendiri, kemudian Kabupaten Humbangan Sundutan. Di Kabupaten Tapanuli Utara sendiri yang meninggal sudah saat ini sampai dengan pagi hari ini ada 16 orang, kemudian masih dalam pencarian atau hilang, masih terbenam dalam tanah, itu ada 35 orang dan luka rawat 3 orang. Kemudian di Kabupaten Humbangan Sundutan sampai dengan pagi ini sudah ada meninggal korban nyawa 9 orang, kemudian luka ringan 6 orang, dan masih dalam pencarian 2 orang. Data ini masih dinamis, Bang. Jadi kita sambil proses evakuasi, pembersihan tanah longsor, itu pasti akan menemukan mayat atau jenazah, itu kita akan update selalu. Demikian, Bang. Untuk pengungsi, jumlah fixnya kami belum dapat, Bang. Tapi masih ini proses data, karena cukup banyak pengungsi-pengungsi yang berada di titik-titik. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten, 2 kabupaten tersebut untuk kita bisa memfikskan data pengungsi. Karena data pengungsi ini yang akan kita berikan kepada BNPB nanti untuk memberikan bantuan logistik dari pusat. Demikian, Bang. Kalau rumah sakit di mana saja yang mereka mungkin sekarang yang standby untuk korban-korban ini? Baik, jadi untuk fasilitas kesehatan yang jelas puskesmas terdekat di tempat kejadian seperti di kecamatan. Kemudian yang pusat di daerah, yaitu di kabupaten ada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Kemudian di Humbangan Sundutan ada Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul. Itu sebagai rujukan bagi korban yang luka ringan ataupun jenazah yang perlu diangkut ke rumah sakit. Demikian, Bang. Komandan, ini terakhir. Bantuan kan sudah mulai datang ya. Kementerian PUPR juga sudah mendorong alat berat. Langkah ke depan untuk rehabilitasi ataupun untuk penanggulangan bencana seperti apa? Jadi kami TNI yang jelas akan mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, yaitu prioritas pertama adalah membuka akses jalan. Itu kita bekerja mungkin ibaratnya dari subuh sampai malam, sampai dengan tidak ada penerangan, karena di tempat bencana tersebut listrik masih tidak ada, kemudian sinyal juga belum ada, sehingga komunikasi yang kita gunakan menggunakan Starlink portable. Kemudian untuk penerangan ini yang kita masih belum ini, karena tidak efektif juga bekerja malam hari, sehingga kita juga akan berupaya untuk kita bisa bekerja untuk malam hari penerangan dengan menggunakan genset. Kemudian yang jelas TNI juga akan memberikan pasukannya atau mendukung pasukannya untuk kita menjelajah masyarakat yang ada di balik longsoran,
yang tidak terjangkau oleh kendaraan roda 4, roda 2 ataupun motor, sehingga kita bisa memberikan bantuan logistik ke masyarakat-masyarakat yang ada di balik tanah longsoran yang titik-titik terisolir. Demikian, Bang.